Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afisa Purnamayanti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Saya di sini akan melakukan koneksi antar materi untuk modul 1.1 bagian A.8. Ini berkaitan dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, apa sih yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1? Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan apa sih yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas apa sih yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru. Dulu, saya percaya bahwa materi akan tersampaikan dengan baik jika saya sendiri yang menyampaikannya dan memiliki efisiensi waktu yang lebih singkat. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada penyelesaian materi, sehingga pembelajaran seperti memiliki target waktu penyampaian, sehingga kurang memahami situasi dan kondisi murid, paham atau tidak paham. Yang ketiga, keberhasilan pembelajaran ketika murid mencapai KKM. Murid dianggap tuntas ketika memperoleh nilai lebih besar sama dengan 75. Hal ini terkesan memaksa siswa untuk ahli di setiap bidang pembelajaran. Kemudian yang keempat, rendahnya motivasi murid dan guru kurang memahami karakteristik murid. Dan yang terakhir, murid harus tenang, duduk rapi, jika tidak termasuk murid nakal. Kemudian, apa sih yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama dulu, apa yang berubah dari pikiran saya? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ini berarti pembelajaran harus sesuai dengan minat murid. Kemudian, yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid, karena setiap murid itu istimewa dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, murid bukanlah robot yang harus patuh pada instruksi. Guru harus bisa menerapkan merdeka belajar sehingga pembelajaran bisa berdiferensiasi. Dan apa yang berubah dari perilaku saya? Yang pertama, saya harus bisa menuntun murid dalam mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian, yang kedua, menciptakan pembelajaran yang membahagiakan. Dan yang ketiga, murid diberi kesempatan berkreasi dalam pembelajaran. Poin yang selanjutnya, apa sih yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan konsep belajar merdeka. Yang kedua, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang membahagiakan. Yang keempat, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang kelima, mengapresiasi semua kemampuan, keterampilan, kemajuan, dan perkembangan dari murid. Nah, apa sih yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, seorang pendidik menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, perlunya penanaman budi pekerti di dalam pendidikan. Yang ketiga, memfasilitasi murid dengan sepenuh hati, karena murid itu istimewa dengan karakteristiknya masing-masing. Dan proses pembelajaran harus sesuai dengan minat dan bakat anak.
kasih yang sudah menonton koneksi antar materi yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.